Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kemal Parakasi dari kelas TA23 dengan NIM 2305120404002. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi routing dinamis lewat Cisco Packet Tracer. Di Cisco Packet Tracer ini sudah saya siapkan jaringannya. Ini persis seperti jaringan yang digunakan pada praktikum routing statik. Pada router 1, yang sebelumnya di router statik kita atur, sini kita pada routing dinamis menggunakan routing RIP. Pada router 1, kita masukkan 12.0.0.0 yang akan mengarah ke router 2, kemudian 13.0.0.0 yang akan mengarah ke router 3, dan 192.168.1.0 yang akan mengarah ke PC1 dan PC2. Kemudian pada router 2, RIP yang kita masukkan adalah 12.0.0.0 yang akan mengarah ke router 1, dan ada 23.0.0.0 yang akan mengarah ke PC3, dan ada 192.168.1.0 yang akan mengarah ke PC3. Kemudian routing RIP yang kita masukkan pada router ketiga itu adalah 13.0.0.0 yang akan mengarah ke router 1, dan ada 23.0.0.0 yang akan mengarah ke router 2, dan ada 33.0.0.0 yang akan mengarah ke server 1, dan 43.0.0.0 yang akan mengarah ke server 2. Kemudian setelah kita masukkan RIP pada masing-masing router, kita atur agar RIP routingnya ini menjadi ke versi 2. Caranya bagaimana? Yang pertama kita masuk ke CLI. Kemudian kita inputkan no auto summary dan version 2. No auto summary. Kemudian version 2. Kemudian kita save. Pada router 2 kita akan juga hal yang sama. Kita masuk ke routing, RIP, kemudian CLI, dan kita masukkan no auto summary dan version 2. Kemudian kita save juga. Routing 3 juga seperti itu, masuk ke routing, dan ke bagian RIP, kemudian di CLI, kita atur no auto summary dan version 2, kemudian habis itu kita save. Fungsi dari diaturnya RIP tadi adalah, jadi masing-masing router akan mengatur jalurnya sendiri. Jadi jika ada satu jalur yang terputus, antar router masih bisa terhubung, tidak seperti statik yang harus kita atur ulang. Karena pada routing dinamis yang kita atur di routing RIP, itu dia akan mengaturnya secara otomatis. Dan karena tadi di masing-masing router sudah kita save konfigurasinya, jadi kalau kita reset jaringannya, itu dia routernya akan otomatis terhubung sendiri. Kita bisa klik power cycle yang di sini, kita reset network, kita yes, kemudian kita tunggu. Terlihat yang awalnya merah tadi menjadi hijau, karena masing-masing router sudah mengkonfigurasinya sendiri. Selanjutnya adalah kita akan melihat tabel IP dari masing-masing router. Caranya adalah kita masuk ke router tersebut yang ingin kita lihat, kemudian kita masuk ke CLI, dan kita ketikkan show IP route. Kita enter, dan akan terlihat tabel IP-nya. Yang kita akan perhatikan utamanya adalah yang bagian R atau RIP-nya, yang pada bagian IP23 akan terhubung melalui jalur 12 dan jalur 13, kemudian ada IP3 yang akan terhubung melalui jalur 13, dan ada IP43 yang akan terhubung melalui jalur 13. Kemudian ada
IP 192.168.1.192 yang akan terhubung melalui jalur 12. Pada router kedua, kita akan melihat tabel IP-nya. Show IP route. Kita fokuskan lagi kepada bagian R-nya, bagian read-nya. Akan menuju ke IP 13 melalui jalur 23.23.23.3 dan 12.12.12.1. Kemudian ada menuju ke IP 33 melalui jalur 23.23.23.3. Kemudian ada IP info 3 yang akan melalui jalur 23.23.23.3. Kemudian ada IP 192.168.1.0 yang akan melalui jalur 12.12.12.1 dan 192.168.1.64 yang akan melalui jalur 12.12.12.1. Kemudian kalau pada router ketiga kita akan melihatnya juga. Kita akan ketikkan sama show IP route. Akan terlihat kita fokus ke bagian R-nya yang akan terhubung dengan IP 12 melalui jalur sekian. Kemudian pada IP 192.168.1.0 yang akan terhubung dengan jalur sekian. Dan ada IP 192.168.1.64 yang akan terhubung dengan jalur sekian. Dan ada IP 192.168.1.192 yang akan terhubung dengan jalur sekian. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada jaringan ini. Kita lihat ada beberapa skema yang akan dilakukan dan di sini kita akan coba ke simulasi jaringan yang sudah saya siapkan. Simulasi yang pertama adalah kita akan melakukan pengiriman PDU, simpel PDU dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC2. Kita jalankan user router dan menuju ke PC2. PC2 menerima dan akan dikirimkan balasan menuju ke PC1. Kemudian simulasi selanjutnya adalah dari mengirimkan simpel PDU dari PC1 ke PC3. Berarti ini akan melewati router 1 dan router 2. Kita lihat. PC1 mengirim, dioper ke router pertama dan router kedua, kemudian akan dikirim ke PC3, dan PC3 akan mengirim balasan kembali ke PC1. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba dari PC1 menuju ke server 1. Kita jalankan. Dari router 1 menuju router 3, kemudian menuju server 1, dan server 1 mengirimkan balasan menuju ke PC1. Kemudian selanjutnya adalah PC1 menuju ke server 2. Kita akan pengetesan. Kita jalankan. PC1 akan mengirim ke router 1, kemudian dikirim ke router 3, dan akan menuju ke server 2, dan server 2 akan mengirimkan balasan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan melakukan pengiriman simpel PDU dari PC3 ke PC1. PC3 menuju ke PC1. Kita jalankan. Terlihat PC3 berhasil mengirim ke PC1 dan PC1 akan mengirimkan balasan ke PC3. Berjalan dengan baik, kemudian PC3 menuju ke PC2. Kita akan melakukan pengetesan simulasi. PC3 mengirim, diterima oleh PC2, dan PC2 akan membalas ke PC3. Selanjutnya adalah dari PC3 menuju ke server 1. Kita akan melakukan simulasi PC3 ke PC1. PC3 mengirimkan sampel PDU, kemudian dari router 2 menuju router 3, dan akan dikirim ke server 1, dan server 1 akan mengirimkan balasan ke PC3.
Selanjutnya adalah dari PC3 ke server 2. Kurang lebih sama dengan server 1, namun menuju ke server 2. Dari router 2 menuju router 3, kemudian akan menuju ke server 2. Dan server 2 akan mengirim balasan kembali ke PC3. Kemudian kita akan melakukan simulasi dari server 1 menuju ke server 2. Berjalan dengan baik, PC1 dapat mengirim, dan server 2 dapat membalas. Kemudian kita akan melakukan dari server 1 menuju ke PC1. Dioper ke router 3, kemudian menuju router 1, dan kemudian menuju PC1, dan PC1 memberikan balasan ke server 1. Berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana dengan PC1? Kemudian bagaimana dari server 1 menuju ke PC2? Sini kita akan melakukan pengetesan simulasi dari server 1 menuju ke PC2. Terlihat dikirim ke router 3, kemudian akan dikirim ke router 1, dan kemudian akan dikirim ke PC2. Selanjutnya PC2 akan membalas dan akan diterima oleh server 1 kembali. Dan yang terakhir adalah kita akan mencoba dari server 1 menuju ke server 3. Server 1 akan mengirimkan pesan ke PC3 melalui router 3, router 2, kemudian akan diterima PC3, dan PC3 akan membalas ke server 1. Terlihat simulasi yang dilakukan tadi berjalan dengan baik. Kemudian kita akan melakukan bagaimana kalau misalnya jalur routing dari router 1 dan router 3 diputus. Jadi di sini kita akan matikan jalur dari router 1 menuju router 3. Kita matikan. Di sini jalurnya sudah mati, sudah berwarna merah. Kita tunggu dulu kurang lebih sekitar 15-30 detik. Kita balik ke mode real time dan kita akan tunggu. Kita bisa dipercepat di bagian sini. Kemudian kita akan melakukan simulasi. Bagaimana pengirimannya akan dilakukan. Karena ini adalah routing dinamis, jadi routernya akan menentukan jalurnya sendiri. Kita akan melakukan percobaan dari PC1 menuju ke server 1. Terlihat bahwa sebelumnya dari router 1 langsung menuju ke router 3 sebelum jalurnya dimatikan. Namun setelah jalur pada router 1 menuju router 3 dimatikan, router 1 menentukan jalurnya sendiri, yakni dari router 1 menuju ke router 2 terlebih dahulu, kemudian akan menuju ke router 3, dan akan diterima oleh server 1, dan server 1 akan mengirim balasan kembali seperti jalur yang sama menuju ke PC1. Bagaimana dengan PC2? Sini saya akan mencoba dari PC2 menuju ke server 1. Jalur yang ditempuh akan kurang lebih sama dengan PC1. Dari router 1, router 2, router 3, dan akan diterima oleh server 1. Lihat dari PC2 menuju server 1, dan server 1 mengirimkan balasan ke PC2 kembali. Selanjutnya adalah kita akan melakukan tracing. Jadi kita akan masuk ke PC1, kemudian masuk ke desktop, dan kita masuk ke command prompt. Dan kita dapat ketikkan tracer. Kita coba ke PC2 dengan IP-nya 192.168.1.62.
Di sini terlihat tracernya dari PC1 ke PC2 langsung ketemu IP-nya. Bagaimana dengan PC1 menuju ke PC3? Kita akan masukkan 192 tracer kita akan masukkan IP dari PC3 192.168.1.253. Terlihat dari tracernya menuju ke PC3, pertama-tama akan menuju ke router 1 terlebih dahulu, kemudian akan menuju ke router 2, kemudian baru akan diterima oleh PC3, baru menuju ke PC3. Bagaimana dengan ke server 1? Kita akan tracer, kita akan masukkan IP dari server 1 yakni 33.33.33.1. Dan enter. Terlihat untuk menuju ke server 1, dari PC1 akan menuju ke router 1 terlebih dahulu, kemudian akan menuju ke router 2, kemudian akan menuju ke router 3, dan baru akan menuju ke server 1. Dan kita akan melakukan tracing jaringan pada PC3 di desktop, kemudian menuju ke command prompt. Ini kita akan melakukan tracing menuju ke PC2 sebagai contoh. Kita akan masukkan tracer IP dari PC2 192.168.1.65. Terlihat dari PC3 akan menuju ke router 2 terlebih dahulu, kemudian akan menuju router 1, dan akan baru menuju ke PC2. Bagaimana dengan PC3 menuju ke server 2? Kita akan masukkan ketik tracer IP dari server 2, yakni 43.43.43.1. Terlihat dari PC3 akan menuju ke router 2 terlebih dahulu, kemudian akan menuju ke router 3, dan baru akan menuju ke server 2. Mungkin sekian yang bisa saya praktikkan untuk simulasi routing dinamis ini. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.